Antum, coba ya antum. Yang apa? Oh, tadi itu ya apa sih? Ya, makan buah ya. Yang sakit ada dari perempuan siapa? Laki-laki yang tidak sekolah siapa? Ada yang tadi. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sakit nanti semoga yang tidak harus panas semoga cepat ada. Oh, yang salah itu maaf ya. Baik. Speaking dulu, jangan. Ada yang tidak speaking? Dulu ya. Ini ada speakingnya. Bagi yang untuk cuma dulu. Speakingnya temu fokus. Temu fokus itu gimana? Ada yang bisa? Yang baca masuk nanti mau pimpin speaking. Coba siapa yang mau pimpin speaking? Oh, gimana temu fokus contohnya? Ya, mendengar. Mulai ya. Saya. Fokus ya. Temu fokus. Bukan itu. Baik, sudah ya. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur waktu dalam satu hari itu ada berapa jam? 24 hours time, berarti 24 jam ya dalam sehari. Coba kita bandingkan dulu sebelumnya. Presiden, pengusaha, konglomerat yang penghasilannya berjutaan, mereka punya kesamaan tidak dengan kita? Sama-sama makan nasi, sama-sama makan karbohidrat ya. Sama-sama hidup, sama-sama manusia dan waktunya pun juga sama 24 jam. Tapi kenapa nasibnya bisa berbeda? Kenapa? Coba. Cara berpikirnya bagus, kemudian adilnya berbeda, kemudian privilege, kaya dari adil, kemudian bekerja keras. Apalagi kita bandingkan saja yang sederhana. Yang ranking 1 siapa di kelas ini? Ranking 1, Naura, ranking 2. Oke, kita bandingkan waktunya. Bukan membandingkan ya? Jangan dua. Ya itu ya tadi orang-orang yang mereka sukses, kaya, populer dengan cara orang biasa punya waktu yang sama. Tapi yang beda itu tadi ya faktornya ada privilege, kemudian cara berpikirnya, kemudian apa lagi yang berhubungan dengan waktu? Uang, disiplin kan itu ya, disiplin. Apalagi memanfaatkan waktunya selama 24 jam dengan disiplin. Prioritasnya apa? Mungkin kalau misalkan dalam 24 jam itu 8 jam itu beda ya. 8 jam orang sukses misalkan triliuner dengan 8 jam orang biasa. Contoh misalkan orang biasa 8 jam itu dipakai gibah misalkan. Bisa. Dipakai ngopi, gibah, berhayal. Yang satu dipakai belajar, plan, action. Kemudian lingkungannya juga kuat. Jadi lingkungannya juga mensupport, pasti kan berbeda ya. Lingkungan itu berbeda. Kurang nih. Ya ini ya, pertama mengatur kegiatan sehari-hari. Mengatur kegiatan sehari-hari. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Jadi kalau misalkan kita tidak punya prioritas, tidak punya jadwal sehari-hari, apa yang akan kita lakukan pasti bingung gitu kan. Tidak ada tujuan, tidak ada goals. Orang yang sepak bola kan tujuannya apa? Mencetak gol kan untuk menang. Sama halnya juga dengan aktivitas sehari-hari dengan hidup gitu. Nah, pada hakikatnya kegiatan anak-anak juga menjadi tiga jenis. Jadi yang pertama kegiatan sosial. Ada yang paham maksudnya? Ya, kegiatan apa contohnya? Kasih perempuan dulu ya. Kegiatan apa kasih perempuan? Sama, cuci baju, cuci lantai, masak, kita dari baju ya. Ketika baju diberi ke rumah tangga masak dan yang lain. Versi cowok, maju, cuci lantai, ngari, langsung, tidur, makmur. Nah, berarti ciri-ciri laki-laki yang mau, laki-laki yang rajin. Pilih, kamu pilih. Bahasa nama apa pilih, bukan apa lagi. Apalagi main game mungkin, masak. Ada yang membagikan bulan ibu tidak? Kabel kan? Kabel langsung terang. Kita yang mainstream, yang anti mainstream. Activity orang home. Hari kobong banyak. Di kobong ya sama kan? Beres-beres. Belajar ada tidak? Baca buku atau melihat berita
ini lagi chaos. Pak, aktivitas tahun nggak jalan Pak. Kemarin Pak saya ke itu, ya itu tidak. Misalkan kalau ini biasanya aktivitasnya biasanya sini yang suka politik, nonton berita, ya sini ada yang mulai sudah agak bosan nonton sinetron, sudah mulai tinggalkan atau nonton berita gosip. Sinetron udah nggak ada yang nonton sinetron, tapi lebih suka ke politik, gitu kan. Kalau nonton YouTube kita nontonnya podcast, dari Corbuzier misalkan dari Sumarno, gitu. Atau kalau lebih sebenarnya apa? Peri Irwandi Pak, saya mah ke Peri Irwandi nontonnya udah Malaka Project. Itu kan intelektual ya buat masa otak. Kenapa? Soalnya gini, kalau kita misalkan tidak melek politik, siap aja nanti negaranya hancurin. Karena kan kita kan yang dipimpin oleh mereka gitu kan. Kalau kita nggak tahu misalkan mereka misalkan menjaga negara lain kan kita pengetahuan yang terbatas, hari-hari gitu kan. Tidak ada yang speak up apa gitu. Makanya minimal ya kita pro aja tahu aja. Ya, itu kegiatan di rumah tadi. Kegiatan di sekolah, belajar, jajan di kantin, sholat duha, eskul, tidur, tiket, bayar kas, asking, bertanya, speaking, berbicara, reading, membaca, writing, menulis, gosip. Tapi kan gosip itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi isinya apa? Apakah berbicara menjelekan orang lain, menjelekan dan kritik beda ya. Kalau kritik itu kita menjelekan orang lain. Yang membebani Terlalu banyak, ya. Sehingga nanti bisa stres, ya. Satu lagi apa? Kata baku ya. Nah, faktor represi juga harus. Ya, betul. Ya, apa lagi? Sok yang lain. Itu adalah itu terus apa lagi skala prioritas menanda ya prioritas apa skala prioritas apa lagi ya itu harus efisien misalkan ada tugas hari Senin hari Minggu kemudian ada tugas hari Senin apa yang dilakukan menanda apa atau skala prioritas itu maksudnya apa iya contohnya yang kerjakan aduh silakan pulang karena manajemen waduh belajar tadi pagi dari aktivitas sekolah ketika banyak aktivitas hari apa aja sekolah dua kemudian tadi ada yang namanya skala prioritas dalam belajar sama mana sama ada tugas jadi dalam skala prioritas itu yang pertama itu yang paling bawah. Oke, tapak huruf menurut tapak. Jadi kebiasaan, jadi Pak. Sebutkan satu lagi materi apa tadi yang dibahas? Untuk belajar efektif pada pertama? Terus? Kalau kualitas dalam belajar itu gimana kualitas dalam belajar? Apakah di dalam 10 hari itu 4 jam atau di 4 hari 1 jam? Kenapa kualitas belajar untuk belajar di sini itu lebih efektif daripada belajar yang banyak kalau mau bagi diri apa? Karena bisa lebih? Prestasi menurut kita? Contohnya apa? Contohnya sekarang.